Langsung kepikiran untuk menggarap suatu hal yang unik baru belum pernah ada di Indonesia. Ya. Tinggal mobil yang direalisasi belum ada nih Om. Betul ya. Jadi kan kita sekarang from render to reality ini. Jadi nanti kita tetap bermain dengan ground clearance yang sama. Jadi dia akan memakai bolt-on bumper-bumper. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, my friend Jonathan. Video kali ini gue lagi mau beri surprise ke adik gue tercinta. Karena mobilnya yaitu Hyundai Ioniq 5 ini semuanya masih standar dan baru saja kemarin di PPF menggunakan Expel di Bandung. Jadi semenjak itu dia pengen buat mobilnya menjadi berbeda. Nah tapi gue mau kasih surprise kejutan. Kita akan mengubah mobil ini. Gue sudah mencuri mobilnya kemarin. Gue bawa dari Bandung ke Jakarta untuk dilakukan suatu perubahan yang pastinya bukan kampungan perubahannya, akan terlihat mewah modifikasinya. Teman-teman masih penasaran kan? So stay tune, kita akan ke tempat modifikasinya. Cus! Oke, akhirnya sampai juga. Gua sudah berada di Autospot Composite Artworks atau kalau IG-nya Autospot 88. Di sini tuh ahlinya tempat untuk bodyworks dan juga pengerjaan karbon. Ya pasti kalau dari tim Go Wet Gloss nggak mau kerjasama sama bengkel yang nggak jelas kredibilitinya. Makanya di sini gue berani kerjasama karena gue sudah beberapa kali kita mengerjakan proyek-proyek yang luar biasa seperti mobil CLK yang sudah dibangun 3 mobil kolaborasi antara Autospot dengan Wet Gloss dan juga mobil pemiliknya juga. Teman-teman lihat sendiri ya, kualitas dari pengerjaan karbonnya, spoiler segala macam ini luar biasa. Makanya kemarin waktu gue menghubungi pemiliknya yaitu Om Edwin, Om ini adik punya Ioniq 5, kita enaknya apain ya? Langsung kepikiran untuk menggarap suatu hal yang unik baru belum pernah ada di Indonesia. So, tanpa panjang lebar, yuk kita ketemu dengan pemiliknya. Yuk guys. Oke teman-teman semua, nggak sabar ketemu Om Edwin. Om Edwin tuh udah di otomotif, ngecat mobil sendiri semenjak di bangku SMA. Bayangkan aja dari dulu seperti apa kemampuan dan ekspertisnya sampai hari ini. Halo Om Edwin. Halo, Apa kabar Om Edwin? Selamat datang di Autospot. Wah, thank you ya udah kita nih. Oke teman-teman semua, nih Om Edwin dari Autospot 88. Lihat teman-teman lihat. Wah, piagamnya ini udah sejarah-sejarah pekerjaan Om Edwin nih dari dulu. Iya, ini sebagian dari karya kita karena kita kan mulai di area body dan modifikasi itu dari tahun 98. 98 loh. Iya, dari tahun 98. Nah, Iya. karena memang hobi, jadi ya sampai sekarang ya kita konsisten aja terus. Iya. Memang dari dulu emang specialty di bodyworks atau emang dari karbon Om dari awal mulanya? Ya itu dia. Jadi memang karena pada saat itu sebenarnya saya specialty di body repair sama painting kan. Awal mulanya. Kita kan dulu ada produk namanya Hot Paint Factory, itu kita bikin gabungin pigmen untuk bikin warna-warna special color. Oh gitu. Saya dulu itu disupport sama Sherwin Williams lah tahun itu. Oh gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada customer yang out of nowhere gitu, kita mau bikin karbon nih katanya. Jadi tahun 2000 saya mulai ngerjain waktu itu Porsche yang kuning tag art dengan sebagian kita kasih karbon. Oh, ya ini Ya. Jadi memang lumayan sejarahnya, berliku-liku juga namanya bisnis ya naik turun. Dan saya startnya waktu itu di Jakarta 2 tahun, kemudian saya pindah ke Bali. Oh pernah sempat ke Bali? Iya, justru saya startnya yang mulai yang ikut-ikut kontes, terus ikut-ikut di Bali dari tahun 98. Berarti Om balik ke Jakarta lagi sejak kapan nih Om? Tahun 2004. Oh 2004 sampai hari ini nih Om? Sampai sekarang. Oh gitu. Terus ada juga di sini kerjaan karbon kayak ini teman-teman nih. Wah ini mobil beneran nih Om, dikarbonin semua nih? Enggak, sebenarnya ini kita cetak dari mobilnya benar. Oh gitu. Gitu. Wih keren banget loh teman-teman kalau lihat ya di sini. Ini karbon beneran nih Om? Oh enggak. Kita nggak pakai karbon bener. Ini pakai stiker karbon. Masih karbon? Bodinya sih dari FRP, dari fiber. Udah kena mental dulu dia. Silakan biasa aja duduk. Ya Om. Ini kita kesini Om. Sebetulnya kan kita pengen ngasih. Gua pengen ngasih surprise buat adik nih Om. Ya dia kan kita ngomong baru bantu orang tua. Terus kita ngomong Gen Z lah Om. Tapi masih pengen tampil berbeda nih Om. Dia kan ada mobil Hyundai Ioniq 5. Kebetulan kemarin gua habis ambil dari Bandung ke Jakarta. Gue pengen
ubah nih Om tampilannya karena emang si Adi kan pengen modifikasi tapi kan aftermarket buat Hyundai Ioniq 5 ya Om tahu sendiri lah belum pernah lihat kan sekali ini gitu. Mereka kepikiran langsung kepikiran Ometwin gitu Om. Oke. Gitu. Kira-kira bisa nggak sih Om kalau mobil Ioniq 5 yang bentuknya tuh kayak kan lebih kompleks ya Om? Iya. Dibandingin Jazz, dibandingin Yaris atau mobil-mobil yang lain kan bentuknya masih organik ini kan kotak-kotak gitu. Iya. Bisa nggak sih Om kalau di atas Om? Nah ini betulan sekali nih karena memang pada saat mobil-mobil listrik ini masuk ya setelah Tesla ya waktu itu Tesla kita ada ngerjain beberapa unit Tesla Model 3 kita kasih atom karbon. Nah yang sekarang nih yang lagi ngetren kan ada itu Hyundai Ioniq 5 nih. Nah kebetulan saya memang sudah mulai utak-utik desain nih. Bro Erik. Iya udah mulai utak-utik. Jadi memang mungkin mau nge-grab-nya ya orang-orang yang mau tampil beda supaya nggak sama kan udah mulai banyak nih. Bedain dong punya gue di customize sedikit gitu. Ya memang challenge-nya adalah tadi jadi desain aslinya si Hyundai Ioniq 5 ini kan memang dia mungkin di mata orang waktu awal keluar itu dia masih menyerap dulu ya. Ini mau seperti arahnya kemana dan ya kan. Kalau didandanin pun juga tuner-tuner pun ya di luar negeri pun mungkin di Koreanya pun mungkin kayaknya saya belum pernah dengar deh. Kecuali Hyundai-nya sendiri ya. Dari product planning-nya. Iya benar sih Om. Jadi memang mungkin penyerapan itu yang mereka masih menunggu juga. Jadi kalau didandanin lebih bagus. Kalau misalnya setelah didandanin bukannya lebih bagus kan malah bahaya itu ya kan. Betul. Jadi makanya saya pun kemarin juga menyerap terus kemudian utak-utik desain. Nah kayaknya seperti ini kayaknya sih bisa lebih oke nih tampilannya gitu. Makanya nanti kita coba mulai ke masalah desain, nanti kita coba ini barang ya, diskusi barang ya Bro Erik ya. Berarti kalau untuk gambar udah ada nih Om ya? Gambar udah ada, ya. Tinggal mobil yang direalisasi belum ada nih Om. Betul ya, jadi kan kita sekarang from render to reality ini. Wah, asik. Oke Om. Ini langsung penasaran nih Om, kebetulan kan mobil langsung dibawa. Yes. Apa kita mau langsung cek aja di mobilnya Om, nanti seperti apa? Mungkin kalau di sini juga buat gambarin, tampilin di layar gitu Om. Boleh Om ya? Boleh. Yuk kita kasih. Ayo, mari. Yuk. Nah ini Om, mobilnya punya adik warnanya dia Silverstone gitu Om. Silverstone, masih standar sekarang semua nih. Masih standar Om, tapi emang ini udah ya ada beberapa pemakaian ya Om bisa lihat lah ya. Nanti kita juga harus nanti perbaikin supaya nanti waktu dia terima udah bagus. Nah ini apa aja sih kalau kita lihat yang menurut Om Edwin, kita ngomong dulu mengenai desainnya lah Om dari Ioniq 5 sendiri kayak gimana sih menurut Om? Ya jadi ini kalau yang saya perhatikan dan memang saya cermati betul memang ini desain seperti desain mobil-mobil prototype. Betul. Yang untuk kalau zaman dulu itu kita masih melihatnya di pameran-pameran exhibition only, belum untuk production car gitu. Tapi karena ini sekarang makin maju, terus teknologi mobilnya juga sudah EV, akhirnya dari prototype itu dia hanya minimize sedikit-sedikit, tapi jadi mobil yang untuk diproduksi. Jadi kita ngelihat, apalagi kan mobil EV dia nggak perlu buat air intake, buat udara masuk kan udah nggak ada engine kan depannya. Iya. Jadi pasti dia desain depan tuh pasti dia ketutup semua, ketutup semua. Terus lampu juga kelihatannya kalau bisa nggak kelihatan ya, tapi tetap ada lampu gitu kan. Ya. Nah, cuman memang setiap mobil itu dia harus punya sesuatu yang ciri khasnya dia lah ya kan. Nah, khusus untuk Hyundai saya lihat memang mobil-mobil barunya ya yang keluaran terakhir itu karakter bumper memang dia seperti ini nih. Nah, jadi dia memang ada underguardnya gini terus pakai two-tone warnanya. Ini kan ada silvernya juga kan kesan futuristiknya banget nih. Iya betul, ya kan? Betul. Bisa nyala lagi Om ya kalau bisa nyala ya kan. Terus grill juga udah nggak ada yang garis-garis, harus ketutup aja gitu. Iya Om. Nah, ke samping juga dia ya desainnya seperti itu. Jadi memang semi futuristik ya, udah futuristik. Oke. Terus ke belakang juga karena dia nggak ada. Dulu kan mobil harus ada double tailpipe, knalpot, ya kan macam-macam. Nah sekarang karena sudah nggak ada gas buang dan lain-lain ya dia ketutup aja sekalian. Knalpotnya hilang dengan depan. Sama sekali Om knalpotnya jadinya. Jadi ya. Ini sih futuristik ya dari segi desainnya dari mereka. Iya. Nah sekarang challenge-nya buat kita
gimana bisa dia tampil lebih oke nih dari standarnya sekarang. Karena ini baru kan Om, kalau yang mobil-mobil bukan elektrik mungkin Om udah ya maksudnya biasa banget. Iya. Tapi gue yakin kalau yang itu udah biasa, ini juga baru. Kreativitas Om pasti banyak di sini nih yang berbeda gitu. Makanya jadi konsep saya pun saya tidak akan merusak atau mengganti arah style si mobil dari awal ya, dari pabrikan. Makanya kita hanya akan penambahan add-on. Jadi misalnya kita balik lagi ke depan. Nah, misalnya jadi kalau apalagi Gen X ya? Iya, Gen Z. Tahun 2000-an akhirnya. Pasti dia kan pengen sesuatu yang stand out from the crowd. Jadi pasti dia pengen yang tampilnya tapi nggak kampungan tadi kayak gitu. Kampungan, ya. Sudah pasti namanya supaya kelihatan lebih sporty, ya kan? Pasti dia akan ada penambahan add-on untuk lip depan. Lip depan kita tambah add-on. Lip depan. Nah, supaya kesannya nanti 3D-nya main, saya nggak akan hanya sampai di sini. Jadi mungkin saya akan ada ornamen di sini. Oke, Om. Ada ornamen di sini. Terus pemakaian warna juga mungkin di sini bisa jadi warna body atau balik lagi ke satin silver atau mau di karbon semua. Nah, betul, nanti seperti itu. Tinggal permintaannya seperti apa gitu. Nah, kalau mau lihat di desain nanti tampilkan. Nah ini Om sebelum menanya yang depannya nih Om. Oke. Waktu tadi pasang kemungkinan akan lebih ceper nggak Om mobilnya? Enggak, betul. Nah, itu juga. Jadi kebanyakan sekarang memang titipan dari customer, dia mesti kesannya lebih ceper, tapi dia tidak ground clearance, nggak mau lebih turun. Jadi memang yang bagian bawahnya pun nanti dia akan habisnya di sini. Oh, wah itu yang teman-teman masih cari nih. Soalnya banyak orang yang modifikasi paling males tuh kalau ground clearance turun nih Om. Betul. Karena harus pakai harus pakai Airsus lagi gitu Om, kan jadi budgetnya dibengkak sekali gitu Om. Jadi nanti kita tetap bermain dengan ground clearance yang sama. Jadi dia penambahan itu tidak akan menambah tebal ke bawah. Jadi dia akan memakai bolt-on bumper standarnya yang di atas, yang di sini. Oh gitu. Iya. Terus di sini juga kita nggak akan ada pengeboran. Terus kemudian seperti sensor juga tetap harus berfungsi semua. Iya. Ya kan. Kita hanya akan pakai sealant dan double tape aja mungkin. Di area sini, jadi nggak ada yang dibor. Berarti nggak ada part yang orisinal dirusak Om ya? Nggak ada. Memang kita dari dulu kalau namanya part add-on sebisa mungkin kita pakai bolt-on, pakai lubang-lubang about dari standarnya, dan kalau misalnya perlu perkuat ya pakai sealant dan double tape aja. Buat bagian atas. Oke Om. Gitu. Oke Om. Itu bagian depannya nih Om. Bagian depan. Nanti teman-teman lihat desainnya. Ada di ini desainnya. Kalau yang bagian sampingnya Om? Nah, kalau samping, nah ini cukup unik karena menurut saya udah cukup rame nih sampingnya. Kayak kalau kita tambahin bawahnya yang add-on bawahnya yang terlalu ribet bentuknya, gitu ya, mungkin jadinya malah apa yang gue bilang agak norak gitu. Jangan sampai kan. Nah, kita harus over. Jadi kita bikin yang sesimpel mungkin tapi nyambung dengan si lips depan. Nah, jadi memang lips depan itu nanti kan kita di pojok sini kita ada semacam fin naik ya. Iya. Nah, fin naik. Nah, di belakang pun nanti dia ada fin sampai di sini saja sih. Jadi seperti biasa, splitter itu kan fungsinya dia menambah daging bawah, memang kan kesannya kan, untuk nyambung aerodinamis dari depan. Nah, cuman ke bawahnya juga pun kita misalnya habisnya di sini, kita nambah tebel lagi ke bawah, enggak. Jadi kita tetap di sini sampai di sini aja. Jadi sini mainnya. Jadi sini sampai sini aja. Iya Om. Ini yang splitternya. Nah, untuk yang atasnya, nanti kita tinggal mainin di belakang. Jadi kita ada fin di belakang sini. Fin di belakang. Fin di belakang sini. Fin di belakang sini. Lagi-lagi nanti yang tricky-nya adalah permainan warna. Jadi di sini memang ada silver satin ya kan, ada hitamnya, glossnya, ada warna bodinya. Nah nanti tinggal kita jagonya mulai gitu, dari white gloss yang akan. Si Om kita bisa kasih yang pillable juga bisa si Om. Nah itu dia, itu bagus. Jadi mau warna body aja deh, cuman suatu saat balikin bisa atau hitam glossy aja deh. Nah di suatu saat bosen bisa. Tenang Om, kalau itu masalah itu kita gampang. Itu jagoannya white gloss, direct tuh. Gitu. Oke, berarti tengah kita nanti teman-teman lihat gambarnya ya, seperti apa desainnya. Bagian tengah ini tetap semuanya akan menjadi semuanya bolt on, jadi nggak ada yang dirusak, dan ground clearance tetap dijaga sama Om Edwin supaya nggak jadi ceper itu mobilnya.
Ini misalnya kalau kelihatan di sini nih, nggak mungkin lebih kayak ini kan kepet nih. Iya. Kita hanya di sini aja, nggak Tetap sampai di ke bawah ya? bawah atau Iya, di betul, sini betul. gitu. Serak banget. Jadi aman lah. Aman-aman. Nggak ngeri gasruk-gasruk. Iya. Nah, terus ke belakang. Nah, yang ke belakang ini yang seperti saya bilang, mobil-mobil EV kan dia nggak perlu diffuser yang kelihatannya terlalu radikal dan ada kuadra exhaust-nya atau buat tailpipe-nya gitu kan. Dia harus polos aja. Kita juga nggak mungkin cerita-ceritanya ada lubang knalpot tiba-tiba kan nggak mungkin pasti, ya kan? Iya. Jadi supaya lebih kesannya lebih sporty, jadi saya akan nambah kayak ada scoop di sini. Oh. Jadi di sini kayak ada scoop nyambung ke bawah. Nah, bagian sini saya akan lebih nongolin sedikit. Terus area diffuser otomatis akan lebih nongol dikit. Ya. Nah, untuk menambah aerodinamis aja paling sih kasih fin tipis-tipis di bawah kasih sini. fin-nya. Wah, Iya. keren sih Kasih fin aja. Keren banget sih itu. Kasih fin aja mungkin 3 titik fin lah. 1, 3 titik 2, fin. 3. Oke. Itu aja dan modelnya semua add-on lagi. Jadi tidak ada yang dirusak, dibor atau ini dicopot. Jadi semuanya adalah mesh on aja gitu, tinggal Mesh on. templok. Oh gitu. Nah, itu untuk belakang. Jadi Belakang dia ya. sampai ke sini ya nanti ya. Iya Om. Nah, Depan belakang. ada lagi nanti kita di decklit spoiler di sini. Oh, spoiler wingnya Om. Iya, tapi kecil aja itu. Karena sekarang juga udah kayak sekarang kita lihat dari samping gini. Sebenarnya kan dia standarnya udah masa mau ditambahin lagi sih yang lebih gede gitu. Iya, Soalnya karena kita buat udah bener-bener manis nih. mobil, udah manis gitu. Ini hanya spoiler light aja dari sini aja. Di sini habis ke sana. Oh. Nah, itu dari karbon juga. Dari karbon juga? Iya, dari karbon juga. Wah. Nah, itu buat personalize lagi sih. Jadi ini mobil memang udah dimodif sama kita sama Wet Gloss gitu. Langsung kelihatan dari situnya. Oh, ini yang versinya special editionnya kita nih gitu. Gitu. Iya. Om. Berarti Gitu. kalau untuk si bodinya ini kan kita ngomong masalah finishing karena Om juga kan ahli di bagian karbon gitu Om. Berarti apakah nanti akan ada opsi-opsi, mungkin ada opsi yang karbon atau ada opsi yang non karbon atau mungkin ada warna-warna specialty yang lain? Mungkin kalau Betul. warna dari pihak Wet Gloss bisa bantu Bisa, kali Om ya. iya. Tapi kalau untuk karbon kan kita nggak ada kerjaan karbon Iya, Om. iya. Gimana tuh Om? Nah, jadi memang jadi kit aero kit package yang nanti kita collapse ini, jadi untuk yang paling bawahnya semua, jadi splitter bawah sampai diffuser. Yang splitter itu yang masuk splitter adalah yang paling posisi yang splitter yang paling bawah. Iya. Terus ini juga yang paling bawah sampai ke sini di bawah. Nah, itu semuanya dari karbon. Jadi Semua mau dari yang karbon. tipe yang matching body color atau mau yang ditemin atau yang masih tetap mau pakai silver dove itu bawahnya memang ada karbon. Nah, Karbon. di posisi karbon itu di desain kita juga kalau ada yang mau pakai lining merah bisa atau mau polos karbon aja bisa. Nah, Oke Om, ini kan kita udah lihat nih semuanya dari desain dan segalanya kita ngomong, gua sih kalau pribadi sih Om keren banget sih Om. dan Udah excited banget nih Om. Iya. Nah pasti teman-teman juga udah banyak yang bertanya nih, berapa sih harganya, berapa lama sih pengerjaannya, seperti apa sih, terus mungkin ada yang pengen custom lagi nih Om. Bener, Ya kan? Bisa bener. tapi Om di custom lagi misalnya dari desainnya. Bisa dong nanti ya itu nanti untuk personalize masing-masing customer mereka misalnya detail untuk splitter karbonnya tolong kita pakai strip merah atau mau polos aja misalnya atau bodinya yang bagian-bagian yang silver udah jadiin hitam dulu deh. Nah, nanti itu akan diskusi lagi dengan Wet Gloss untuk masalah pengecatan. Jadi nanti kalau harga bisa langsung WA kita, Wet Gloss atau ke saya, atau Erik atau ke saya, Di bawah ini via ya teman-teman. Instagram. Nanti silakan aja ya. Soalnya itu nanti adalah tergantung dari personalisasinya lagi dari package Benar-benar. yang kita punya. Betul-betul Om. Karena harganya tuh agak custom ya Om ya. Kalau misalnya pakai karbon mungkin agak lebih mahal, Benar. tapi kalau misalkan non karbon pasti lebih murah Betul. gitu. Pastinya kalau pekerjaan ini nanti kita cat dibantu di Wet Gloss, terus Iya. untuk custom bodyworks-nya nanti di Autosport Benar, 88 iya. seperti itu sih. Kurang lebih begitu. Wah keren ya Om, nggak Iya. sabar kita pengen lihat pekerjaannya seperti Iya. apa dan hasilnya Iya. seperti apa Excited. nanti Om. Iya, iya. Mudah-mudahan ini menjadi mobil Hyundai i5 perdana nih Om ya di Indonesia yang Sepertinya sih seperti itu, gitu. makanya saya juga semangat sekali nih menunggu sampai akhirnya datang juga. Nah, kita mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang kita tuju, from render to reality. From render to reality. Yes. Oke, paling itu aja sih Om. Kayaknya udah Oke. cukup buat teman-teman Iya. semua perasaan Iya, langsung iya. kontak deh.
Oke. Jangan banyak mikir, mendingan langsung kontak, tanya sebelum nanti kalau kita kan slot terbatas ya Om ya. Namanya kita Iya, ini iya. kan kita mau handmade gitu Iya, ya. iya, iya. Terbatas walaupun nanti kita akan buat produksinya juga. Kalau misalnya mereka tertarik, kita akan buat beberapa slot mungkin terbatas buat teman-teman yang mau masukin mobilnya. Jadi buat teman-teman semua ingat Ioniq 5 punya Ioniq 5 langsung bawa ke Autosport 88 kolaborasi dengan Red Doors, kita ganti body kitnya. Thank you nih Om. Silakan. Udah Terima kasih lagi. kita Terima kasih semuanya. kolaborasi keberapa nih udah kayak itu kali ya? Oh iya, udah sering. Wah, keren banget. Dan selalu memuaskan untuk Autosport 88. Di sini banyak banget Sama-sama, mobil kita saling support. McLaren, Ferrari, semua di custom dan kualitasnya sama kayak luar negeri. Nah, Oke, penasaran? terima kasih. Datang langsung ke sini. Thank you Om Edwin, Ya, all the best, terima kasih. sukses selalu. Sama-sama. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gue, please subscribe, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Dan yang belum follow IG Om Edwin, please follow Autosport 88, Wetdos, dan TikTok @wetdos.id. Paling itu aja, gue dan Om Edwin pamit undur diri. Salam becek abadi. Dah. Bye.